Ye Chen mengangguk, seperti yang selalu disarankan Ye Chen kepada sang nabi. Kalau begitu, prajurit kita terbagi dua. Kau harus bersatu dengan pasukan lain, dan kita akan menjadi lebih kuat. Lalu kita akan melawan Istana Suci bersama-sama. Kata Ye Chen. Bagus. Malam itu mengangguk berat. Ia kini sangat tenang, dan hatinya sangat jernih. Jika ia ingin menghadapi Istana Suci, ia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Hal seperti itu sama sekali tidak mendesak. Besok pagi, aku tidak akan pergi ke gerbang Senji, kata Liu Piaoyue sambil tersenyum. Mau kemana kau? Tanya Ye Chen ragu. Aku punya warisan Dewa Es, aku ingin bangun sedikit demi sedikit, dan menurut ingatan Dewa Es, aku perlu pergi ke suatu tempat untuk mempercepat kebangkitanku. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar itu, Ye Chen berkata, kau harus berhati-hati. Liu Piaoyue mengangguk dan berkata, kuncinya adalah kau harus berhati-hati. Akhirnya, Ye Chen dan Fei Tianhu pergi ke gerbang Senji dan mencari kekuatan lain di malam hari. Liu Piaoxue pergi mencari jejak yang ditinggalkan oleh Bing Shen. Ye Chen dan Fei Tianhu terus menuju gerbang Senji. Gerbang Senji seharusnya menjadi kekuatan Istana Dewa. Tapi sekarang, di Tanah Suci, selain kekuatan Istana Dewa, kekuatan Dewa Reinkarnasi tidak takut pada jalan dan hanya bisa disembunyikan. Gerbang Senji juga merupakan salah satu kekuatan sektarian terkuat di Tanah Suci. Ini jelas merupakan tempat yang bagus untuk pendatang baru seperti Ye Chen. Ye Chen dan Fei Tianhu datang ke gerbang Senji dan mengeluarkannya. Surat pengantar yang diberikan oleh pria berjubah. Setelah melihat surat pengantar tersebut, para murid gerbang Senji memandang Ye Chen dan Harimau Fei Tian, lalu berkata, ikuti aku. Mereka mengikuti para murid gerbang Senji dan memasuki gerbang Senji. Kemudian mereka mendaki gunung dan tiba di sebuah pavilion. Meskipun kalian sudah diperkenalkan, aturan gerbang Senji tidak boleh dilanggar. Murid gerbang Senji memandang Ye Chen dan berkata kepada Harimau Fei Tian, apa yang perlu kita uji? Tanya Harimau Terbang. Murid gerbang Senji berkata, ya, gerbang Senji memiliki peraturan yang ketat, dan tidak akan pernah menerima bakat yang biasa-biasa saja. Karena itu, kalian harus lulus ujian. Jika kalian lulus ujian, kalian bisa menjadi murid gerbang Senji. Lalu mulai ujiannya, tanya Ye Chen ringan. Murid gerbang Senji berkata, aku akan pergi dan meminta petunjuk kepada sesepuh. Pada saat itu, semuanya akan mengikuti pengaturan tetua. Murid gerbang Senji berjalan masuk ke pavilion. Setelah beberapa saat, murid itu keluar dan berkata kepada Ye Chen dan Fei Tianhu, kalian boleh masuk. Semoga beruntung. Ye Chen dan Fei Tian Tiger berjalan memasuki pavilion. Gerbang pavilion langsung tertutup, dan Ye Chen serta Fei Tian Tiger langsung berjaga. Sekarang, kalian mulai menerima ujian. Selama kalian berhasil lulus ujian, kalian resmi menjadi murid gerbang Senji. Sebuah suara serak terdengar. Setelah sosok ini terdengar, suara Jigua berlari tiba-tiba terdengar di pavilion. Seluruh pavilion terus berubah, dan kemudian sebuah anak panah menghabisi Ye Chen dan Fei Tian Tiger. Tubuh Ye Chen dan Fei Tian Tiger dengan cepat bergerak ke atas, terus-menerus menghindar, mustahil untuk menghindar, mereka langsung hancur. Hujan anak panah terus-menerus dan lebat, dan tidak ada waktu untuk bernapas. Dan hujan anak panah itu juga memiliki kekuatan ilahi yang melonjak, kekuatannya sangat dahsyat. Ye Chen dan Fei Tian Tiger terus-menerus mengayunkan tinju mereka dan menghancurkan anak panah dengan tangan kosong. Hujan anak panah berlanjut sesaat sebelum berhenti. Ye Chen dan Fei Tian Tiger sangat yakin bahwa ini belum berakhir. Keduanya sangat waspada. Setelah Ye Chen dan Fei Tian Tiger menarik napas beberapa kali, mereka diserang oleh pedang. Setiap hembusan pedang memancarkan niat membunuh yang kuat. Jika mereka tidak bisa melawan, mereka akan mati. Ye Chen dan Fei Tian Tiger juga ketakutan. Setiap serangan roh pedang semacam ini setidaknya dilancarkan oleh dewa di puncak peringkat pertama. Ye Chen dan Fei Tian Tiger sama-sama hanya berada di peringkat pertama dewa. Menghadapi roh pedang sekuat itu, wajah mereka tampak bermartabat. Ye Chen memegang pedang hitam di tangannya, lalu menyebarkan roh pedangnya ke seluruh tubuhnya. Ketika ia melihat roh pedang itu, ia langsung meledak. Fei Tian Tiger juga memegang pedang panjang, mengayunkan pedang untuk membunuh, tetapi masih sangat mahir dalam menghadapi ki pedang ini. Ujian gelombang ki pedang ini juga berlangsung sesaat sebelum berhenti. Ye Chen dan Fei Tian Tiger bersandar, melihat sekeliling. Fei Tian Tiger berkata, gelombang serangan ini lebih kuat dari gelombang pertama, sepertinya gelombang ini mungkin lebih kuat. Ye Chen berkata, sekuat apapun, tidak akan terlalu banyak, akan berada dalam batas toleransi kita akan sedikit lebih berhati-hati. Tepat saat Ye Chen berbicara, sebuah pedang ki tiba-tiba jatuh ke arah Ye Chen dan Fei Tian Tiger. Pedang ini luar biasa dan benar-benar melampaui kekuatan dewa tingkat pertama. Ye Chen dan Fei Tian Tiger melesat dengan cepat. Sebelum mereka dapat menstabilkan tubuh mereka, mereka diserang oleh dua pedang. Kedua pedang ini sangat kuat, memberikan tekanan pada Ye Chen dan Fei Tian Tiger. Ye Chen sangat yakin dalam hatinya bahwa jika ia menggunakan serangan keras, ia tidak akan menang. Ia hanya bisa mengandalkan kecepatan untuk menghindari serangan pedang ki. Ye Chen menggunakan teknik ruang dan waktu yang dahsyat, dan tubuhnya melesat menghindari serangan pedang ki.
Namun, setiap kali Ye Chen lengah, roh pedang itu kembali menyerang. Fei Tianhu dan Ye Chen terus menghindar. Fei Tianhu pernah mencoba menyerangnya dengan keras, tetapi ia terlempar dan hampir terbunuh oleh pedang Qi berikutnya. Fei Tianhu dan Ye Chen, mengandalkan kecepatan mereka sendiri, berhasil menghindari serangan pedang Qi. Setelah setengah jam, semua pedang Qi berakhir. Selamat, kalian telah lulus ujian. Mulai sekarang, kalian adalah murid-murid gerbang Senji. Ini token kalian. Pada saat ini, suara serak tua itu teringat bahwa 2 token lagi telah terbang keluar. Ye Chen dan Fei Tianhu masing-masing menerima sebuah token. Di satu sisi token, terukir kata Senji, dan di sisi lainnya terdapat huruf B. Ye Chen dan Fei Tianhu tidak begitu mengerti bahwa huruf B ini mewakili hal di atas. Setelah mereka keluar dari pavilion, para murid gerbang Senji sedang menunggu di luar pavilion. Ketika mereka melihat mereka keluar, mereka bertanya, tunjukkan token kalian. Ye Chen dan Fei Tianhu menyerahkan token itu kepada murid tersebut. Murid itu mengambil token dan melihat kata B pada token tersebut. Ia tertegun sejenak. Kelas B. Murid itu melirik Ye Chen dan Fei Tianhu, mengamati mereka kembali, dan berkata, baiklah, ikut aku. Maaf, kakak senior, apa arti kata B ini? Tanya Ye Chen. Murid itu berkata, murid-murid Senji kami dinilai berdasarkan bakat mereka. Ada 4 tingkat ingatan, C dan D. Tingkat A adalah tingkat tertinggi, yang semuanya merupakan bakat dengan bakat yang sangat kuat. Tingkat B dapat dianggap sangat baik, tingkat C adalah bakat yang lebih baik, dan tingkat D adalah bakat umum. Jika kau bahkan tidak bisa mendapatkan nilai D, kau hanya bisa keluar dari gerbang Senji. Jadi, kelas B ini mewakili sebuah identitas. Tanya Flying Tiger. Murid itu mengangguk dan berkata, kamu bisa mencapai level B, yang menunjukkan bahwa bakatmu sangat bagus, dan kamu memiliki posisi yang lebih tinggi di antara murid-murid Sekte Senji. Bahkan jika murid level C dan D datang ke gerbang Senji lebih awal darimu, mereka harus tetap hormat dan bermartabat di hadapanmu. Begitu, Flying Tiger menunjukkan senyum bangga. Tapi kamu tidak perlu bangga. Level ini tidak tetap. Level ini disesuaikan setiap tahun melalui ujian. Beberapa orang mungkin naik dari level D ke level C, dan beberapa mungkin turun dari level C ke level D. Murid itu menatap Flying Tiger dan berkata, ujian hanyalah salah satu aspek. Jika kamu benar-benar ingin memiliki pijakan di gerbang Senji dan memiliki sumber daya kultivasi yang baik, kamu harus mengandalkan usahamu sendiri. Jika tidak, kamu akan disingkirkan oleh gerbang Senji cepat atau lambat. Sambil berbicara, murid itu membawa Ye Chen dan Fei Tianhu ke gerbang sebuah halaman. Ia berhenti dan berkata kepada Ye Chen dan Fei Tianhu, disinilah kalian tinggal. Ada 6 orang di satu halaman. Masih ada 2 kamar tersisa, cukup untuk kalian berdua. Setelah kalian membersihkan kamar, pergilah ke istana untuk mencari semua tetua untuk mendaftar, dan kalian akan mendapatkan berkas dan identitas di gerbang Senji. Petik 2. Bagus. Ye Chen mengangguk. Murid itu berbalik dan pergi. Ye Chen dan Fei Tianhu berhasil memasuki gerbang Senji. Setelah mereka memasuki halaman itu masih relatif luas. Ada 6 kamar di halaman, dan sekarang ada 4 kamar dengan nama di pintunya, yang membuktikan bahwa seseorang telah tinggal di halaman itu. Masih ada 2 kamar tanpa nama. Fei Tianhu dan Ye Chen masuk ke dalam satu kamar. Ye Chen memasuki salah satu kamar. Setelah memasuki pintu, ia mendapati kamarnya penuh dengan banyak barang. Barang-barang ini tampak seperti suku cadang untuk membuat mesin, yang membuat kamarnya tidak memiliki tempat untuk beristirahat. Ye Chen berjalan ke pintu kamar, lalu berkata, komponen mekanik kakak senior mana yang dilempar ke kamarku? Setelah Ye Chen selesai berbicara, tidak ada yang memperhatikan. Ye Chen berkata lagi dengan suara keras, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Ye Chen masuk ke kamar dan langsung melempar semua komponen keluar. Seluruh halaman dilempar setumpuk komponen, beberapa komponen hancur dalam proses pelemparan, Ye Chen sama sekali tidak peduli. Hentikan. Saat itu, sebuah raungan terdengar, dan seorang pemuda gemetar karena marah melihat komponen-komponen yang dilempar keluar. Ye Chen keluar dari kamar dan melihat pemuda itu gemetar karena marah. Ia berkata pelan, apakah ini urusanmu? Aku akan membersihkan kamarku, tolong. Brengsek, semua yang kau pegang hancur. Aku sangat marah. Pemuda itu memelototi Ye Chen dan menggeram. Ye Chen menatap pemuda itu dengan sebelah mata, masih dengan ringan berkata, barangmu telah menempati kamarku. Kau pendatang baru. Hari ini, aku akan memberitahumu bagaimana seharusnya bersikap sebagai murid baru. Pemuda itu berkata, dan bergegas menuju Ye Chen dengan marah. 2 anak panah pemuda itu melesat bersama tinjunya, tetapi tidak melesat dengan kecepatan tinggi. Kekuatan kedua anak panah pendek ini sangat dahsyat. Jika melawan dewa tingkat pertama, kecepatan kedua anak panah pendek ini dapat membuat lawan merasakan tekanan. Ye Chen menjalankan hukum ruang dan waktu, lalu dengan cepat melesatkan tubuhnya untuk menghindari serangan kedua anak panah pendek tersebut. Kedua anak panah pendek itu mengenai kedua manik-manik, dan kedua pilar itu langsung meledak, menyebabkan kamar Ye Chen runtuh seketika. Ketika Ye Chen melihat kamarnya runtuh,
matanya sedikit tenggelam, lalu tubuhnya langsung mengenai wajah pemuda itu dan membunuhnya dengan tinjunya. Wajah pemuda itu berubah dan tubuhnya dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, sebuah baju zirah mulai muncul di tubuhnya, membungkus seluruh tubuhnya untuk menahan serangan Ye Chen. Boom! Pemuda itu meremehkan kekuatan Ye Chen dan terhempas oleh tinju Ye Chen. Puff! Pemuda itu memuntahkan seteguk darah. Beberapa dari mereka tak percaya. Ye Chen menatapnya dan berkata, "Kamarmu yang mana?" Pemuda itu tertegun sejenak, sementara ruangan di sebelah Ye Chen langsung berkata, "Yang itu. Aku akan mengambil yang itu nanti, dan yang ini akan kusimpan untukmu," kata Ye Chen. Wajah pemuda itu tampak muram, tetapi ia bukan tandingan Ye Chen, dan ia hanya bisa menahan napas untuk sementara waktu. Ye Chen pergi ke kamar pemuda itu. Ada nama seorang pemuda di pintu. Nama pemuda itu adalah Liu Yue. Dari apa yang dimainkan Liu Yue, Ye Chen berpikir bahwa Liu Yue seharusnya pandai membuat beberapa organ dan hal-hal lain untuk bertarung. Bahasa Indonesia, jika mekanisme semacam ini digunakan untuk menghadapi lawan biasa, mungkin dapat memainkan efek tertentu, tetapi jika digunakan untuk menghadapi lawan yang lebih kuat dari kita, efeknya mungkin tidak begitu bagus, dan mungkin ada iga ayam. Pertarungan antara Ye Chen dan Liu Yue secara alami mengganggu orang lain di halaman. Namun, hanya 2 murid yang ada di ruangan itu. Setelah mendengar berita itu, mereka keluar untuk melihat kegembiraan. Mereka juga terkejut melihat Liu Yue dikalahkan oleh Ye Chen. Liu Yue telah berada di Senjimen selama 1 atau 2 tahun, dan serangan mekanisnya cukup ganas. Namun, dia dikalahkan begitu saja di tangan Ye Chen, yang membuat mereka tidak terlalu membenci Ye Chen. Ye Chen merobek nama Liu Yue, lalu memasuki ruangan, melemparkan barang-barang Liu Yue keluar ruangan, dan membersihkan ruangan sedikit. Setelah selesai membersihkan kamarnya, Fei Tianhu keluar dan menatap Liu Yue yang tampak tertekan. Ia tersenyum dan berkata, "Oh, kenapa kau membutuhkan ini? Tidak ada tempat tersisa." Liu Yue memelototi Fei Tianhu dan berkata dengan marah, "Diamlah." Fei Tianhu berkata, "Apa, kau ingin bertarung? Aku takut padamu." "Kau..." Liu Yue sangat marah hingga seluruh tubuhnya menggigil, tetapi ia kembali menahan napas. Kita lihat saja nanti." Fei Tianhu mendengus, lalu pergi ke pintu kamar Ye Chen, dan berkata, "Pergi." Ye Chen membuka pintu dan menatap Liu Yue yang tampak kebingungan. Kemudian ia meninggalkan halaman bersama Fei Tianhu. "Bertarunglah denganku, Liu Yue, dan aku tidak akan membiarkanmu hidup." Liu Yue menatap Ye Chen dan Fei Tianhu, matanya dipenuhi rasa dingin. Ye Chen dan Fei Tianhu pergi ke istana yang disebutkan murid sebelumnya. Setelah tiba di istana, Ye Chen dan Fei Tianhu menemui pena Tuaki dan menunjukkan token tersebut kepada Tetua Qi. Setelah melihat token tersebut, Tuan Qi menatap Ye Chen dan Fei Tianhu dengan heran, lalu mencatat nama Ye Chen dan Fei Tianhu, dan akhirnya memberi mereka kartu nama pintu. "Baiklah, sekarang kalian benar-benar berlatih di gerbang Senji. Untuk berlatih di gerbang Senji, kalian harus mendapatkan semuanya sendiri. Sekte tidak akan memberimu sumber daya tanpa syarat. Ini sebuah buku panduan. Setelah kalian membacanya, kalian akan mengerti bagaimana cara bertahan hidup dan menjadi kuat di gerbang Senji." Tetua Qi berkata, dan memberikan buku panduan kepada Ye Chen dan Fei Tianhu. Setelah Ye Chen dan Fei Tianhu mengambil buku panduan tersebut, mereka meninggalkan istana dan kembali ke halaman mereka masing-masing. Ye Chen menggantungkan kartu namanya di pintu kamar, dan mendorong pintu untuk masuk. Saat memasuki kamar dan menutup pintu, suara berderak datang dari kamar, dan hal yang sama juga terjadi di kamar Fei Tianhu. Liu Yue berdiri di halaman, mendengarkan suara dari dalam ruangan, sudut mulutnya sedikit terangkat, berkata dengan gembira, "Bahkan jika kau tidak mati, kau juga harus mengulitinya." Pintu kamar Ye Chen terbuka, dan Ye Chen keluar dari kamar tanpa luka. Matanya menatap Liu Yue dan berkata, "Beri kau waktu setengah jam untuk mengembalikan kamar ini ke keadaan semula. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya." "Brengsek, ku beri kau waktu 1/4 jam untuk mengembalikan kamarku ke keadaan semula, atau kukulitimu." Flying Tiger bergegas keluar dari kamar dan meraung. Liu Yue terkejut melihat Ye Chen dan Flying Tiger semuanya tidak terluka. Ia tidak percaya bahwa mekanisme yang dirancangnya dengan cermat itu tidak berpengaruh sama sekali. Menatap mata dingin Ye Chen, Liu Yue tak kuasa menahan keringat dingin. "Kalian tidak punya banyak waktu. Dalam setengah jam, jika aku tidak melihat kamarku direnovasi, aku akan merobohkan kalian." Ye Chen menatap Liu Yue dengan dingin dan berjalan keluar halaman. Flying Tiger melewati Liu Yue, menatapnya, lalu mengikuti Ye Chen keluar halaman. Setelah mereka keluar halaman, mereka tiba di sebuah hutan bambu dengan meja batu. Mereka duduk dan membaca buku panduan. Setelah membaca buku panduan gerbang Senji, Fei Tianhu berkata, "Gerbang Senji ini sungguh bunga yang indah. Kalian harus berjuang sendiri untuk semuanya. Kalau tidak, kalian pelit sekali." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Ini untuk mendorong semua murid berlatih keras. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bergaul di gerbang Senji. Sama saja, kita akan mengikuti ujian lain hari dan membuat kitab suci untuk berlatih." Fei Tianhu tertawa. Ye Chen berkata, "Aku tidak membutuhkan kitab suci untuk saat ini,
tapi aku bisa mendapatkan beberapa keterampilan ilahi. Cara-cara di negeri dongeng itu tidak cukup sekarang. Harimau Feitian mengangguk dan berkata, memang benar jika tidak ada keterampilan ilahi, akan lebih sulit untuk bertarung. Ye Chen dan Harimau Feitian kembali ke halaman. Setelah mereka memasuki halaman, mereka melihat beberapa orang berdiri di halaman, salah satunya adalah Liu Yue. Ye Chen dan Harimau Feitian melihat situasi seperti itu, pertama kali mereka memahami apa yang sedang terjadi. Tiga kakak senior itu adalah dua pendatang baru. Mereka sangat gila, jika mereka bisa membantuku memberi mereka pelajaran, aku akan membuatkan satu set senjata tersembunyi untuk mereka, kata Liu Yue. Di samping Liu Yue, ada tiga pemuda, yang semuanya adalah murid lama Sekte Senji. Di antara murid-murid tingkat B, mereka juga terkenal. Bukankah harus membereskan dua pendatang baru? Sulit. Salah satu pemuda berbaju putih tersenyum meremehkan, menatap Ye Chen dan Feitian Tiger, lalu berkata, kalian berdua, datanglah padaku, berlutut dan akui kesalahan kalian, dan hari ini kalian akan bebas dari luka yang menyakitkan. Kalian bercanda. Feitian Tiger mencibir dan berkata, aku tidak melawan siapapun. Aku akan memberimu namamu dan membiarkanku memperbaiki kalian dengan baik. Mendengar kata-kata arogan Flying Tiger, wajah pemuda berbaju putih langsung berubah muram, dan berkata dengan dingin, kalian mencari kematian. Setelah itu, pemuda berbaju putih itu bergegas menuju Flying Tiger. Kekuatan sihir di tinjunya melonjak. Saat dia mengayunkan tinjunya, dia berteriak, tinju air. Tinju pemuda berbaju putih itu membombardir, tiba-tiba seperti aliran air, lembut namun kuat, sangat kuat. Flying Tiger mendengus, kekuatan sihir di telapak tangannya, sebuah tamparan di masa lalu, dan tinju pemuda berbaju putih itu bertabrakan. Pada saat tabrakan, Feitian Tiger merasa dirinya telah terbentur air, dan tenaganya terlarut, tetapi pihak lawan mendapat dampak yang kuat. Harimau Feitian terkejut dan tahu bahwa tinju air itu tidak sesederhana itu. Ia segera mundur, lalu tinjunya dicubit, dan kekuatannya bersinar di tinjunya, dan ia membunuhnya lagi. Ini adalah kekuatan absolut, penghancuran tirani segalanya. Pemuda berbaju putih, yang juga bangga pada dirinya sendiri, merasakan kekuatan harimau terbang dan tiba-tiba terkejut. Tubuhnya terguncang ke belakang. Harimau Feitian mengejar, tinjunya melambai terus-menerus, yang merupakan pemboman berat pada pemuda berbaju putih. Pemuda berbaju putih itu langsung kewalahan sekaligus dan menjadi terburu-buru. Ia hanya bisa melawan, tetapi tidak bisa melakukan serangan balik. Ia sangat frustrasi. Harimau terbang dalam serangan terus-menerus pada saat yang sama, dewa di dantiannya mengeluarkan kekuatan yang kuat, dan kemudian mengembun menjadi dua tinju, dan kemudian sebuah pukulan untuk membunuh. Pemuda berbaju putih itu terpental keluar. Pemuda berbaju putih itu menabrak bebatuan di halaman, menghancurkan bebatuan itu, menutupi dadanya dan menyemburkan seteguk darah. Ketika Liu Yue melihat pemuda berbaju putih dikalahkan oleh Feitian Tiger, mereka semua terkejut. Sangat tidak terampil, berani bicara di depanku. Flying Tiger mendengus dengan nada meremehkan. Wajah Liu Yue memucat, dan kedua pemuda lainnya menyipit. Mereka berdua keluar bersamaan, tetapi tidak berbicara. Mereka langsung menerjang Flying Tiger. Pada saat ini, Ye Chen takut Feitian Tiger akan menderita kerugian, jadi dia pun bergerak. Kekuatan sihir Ye Chen dengan cepat mengembun di tinjunya, yang dipadatkan dalam waktu yang sangat singkat, lalu dihabisi dengan tinjunya. Ye Chen bertabrakan dengan salah satu pemuda berjubah kuning. Ye Chen mengolah kitab suci gambar dewa. Ketika berhasil, kekuatan tempur dan kekuatannya menjadi sangat mendominasi. Hanya satu tabrakan yang membuat pemuda berjubah kuning mundur 100 langkah. Pemuda berjubah kuning itu terkejut ketika merasakan kekuatan Ye Chen. Tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan sihir di sekujur tubuhnya meledak seketika. Sebuah tombak pendek muncul di telapak tangannya. Rune di tombak itu berkedip, memancarkan aura yang kuat. Bunuh! Pemuda berjubah kuning itu berteriak dingin, lalu tombak pendek itu pun keluar. Ye Chen tidak melancarkan serangan keras dengan tombak pendek itu. Ia mengorbankan pedang hitamnya dan menebasnya dengan pedangnya. Boom! Setelah pedang Ye Chen jatuh dan bertabrakan dengan tombak pendek itu, kekuatan tombak pendek itu meledak, dan tubuh Ye Chen terdorong mundur sekitar 100 langkah. Inilah perbedaan antara memiliki kekuatan ilahi dan tidak memiliki kekuatan ilahi. Ye Chen sangat yakin dalam hatinya bahwa kekuatannya hampir sama dengan pemuda berjubah kuning itu, tetapi pemuda berjubah kuning itu memiliki kemampuan ilahi, jadi ia lebih unggul dalam gerakan. Pemuda berjubah kuning itu mencibir dan mendengus, lalu tombak itu keluar lagi. Ye Chen mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan memadatkan kekuatan suci pada pedang hitam. Kemudian, Ye Chen menjalankan sutra gambar dewa dan menghabisinya dengan pedangnya. Roh pedang dari pedang hitam itu melesat dengan kekuatan yang dahsyat dan menghantam tombak pendek itu. Hanya terdengar suara, bang. Sebuah kekuatan murni meletus, dan tubuh pemuda berjubah kuning itu jatuh ke belakang. Mata Ye Chen berbinar, lalu ia melangkah maju untuk mengejar dan membunuhnya dengan pedangnya. Pemuda berjubah kuning itu terkejut, dan tubuhnya mundur lagi, tetapi kecepatan mundurnya tidak secepat Ye Chen mengejar. Pemuda berjubah kuning itu hanya bisa mengeluarkan kekuatan sucinya dan menahan serangan Ye Chen dengan tombak. Bang! Pemuda berjubah kuning itu mundur lagi,
menghantam dinding dengan keras, lalu memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, lawan Fei Tian Tiger juga merupakan Fei Tian Tiger yang terhempas ke tanah, terus-menerus memuntahkan darah. Melihat ini, wajah Liu Yue langsung memucat. Bagaimana mungkin ia membayangkan bahwa ketiga kakak laki-laki senior yang ia temukan telah dikalahkan? Aku bilang Liu Yue, kau ingin mencari seseorang untuk membalas dendam, juga memanggil beberapa orang yang galak, memanggil beberapa orang seperti itu, ini untuk mencari selusin. Flying Tiger mendengus dingin dengan nada meremehkan. Keringat dingin Liu Yue terus bercucuran, dan ketiga pemuda itu juga tampak buruk rupa. Kali ini, mereka ingin mendapatkan beberapa keuntungan, tetapi mereka tidak menyangka akan bernasib buruk. Sepertinya aku bilang akan membereskan kamarku dalam waktu setengah jam. Apa kau sudah melakukannya? Ye Chen melirik Liu Yue dan berjalan ke kamarnya. Ye Chen membuka pintu kamar, tetapi masih berantakan. Panah pendek tertancap di mana-mana. Ye Chen menoleh ke arah Liu Yue. Nada suaranya menjadi lebih dingin dan berkata, apa menurutmu yang kukatakan tidak penting? Kau tidak membereskan ruangan yang kuminta dalam 1/4 jam, kan? Flying Tiger menyipitkan mata ke arah Liu Yue, lalu berkata, katakan saja, kau mau hukuman apa, aku akan membantumu. Jangan berlebihan. Liu Yue menggertakkan giginya. Bang! Flying Tiger menamparkan wajahnya, dan Liu Yue berbalik beberapa kali. Beberapa gigi di mulutnya copot. Kau ingin kami tidak bertindak terlalu jauh. Apa kau bermaksud begitu? Sejak awal, kau keterlaluan. Kami terus-menerus mendapat masalah, kata Flying Tiger dengan napas tersengal-sengal. Liu Yue memiliki bekas telapak tangan merah dan bengkak di wajahnya, beberapa di mulutnya, dan menatap Flying Tiger dengan ngeri. Dia juga tahu bahwa Flying Tiger jelas bukan jenis yang baik. Itu berarti orang yang suka berkelahi dan membunuh itu tidak masuk akal. Flying Tiger menoleh untuk melihat ketiga orang lainnya, lalu berkata, aku bilang apa yang akan kalian lakukan. Pemuda berbaju putih itu berkata, jangan sombong. Sebagai murid baru, sebaiknya kau pahami aturannya. Ada beberapa murid level B yang tidak boleh kau ganggu. Oh, halo, aku sangat takut. Kau masih di tanganku. Beraninya kau mengancamku seperti ini. Hatimu sangat besar, kata Flying Tiger Yin yang dengan aura aneh. Pemuda berbaju putih itu tampak agak jelek. Melihat ekspresi Flying Tiger, ia tahu bahwa tidak ada hal baik. Flying Tiger berjalan ke arah pemuda berbaju putih itu, lalu tersenyum dan berkata, aku memberimu kesempatan. Berikan tinju airmu sekarang, dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Kalau tidak, meskipun aku tidak bisa membunuhmu, ada banyak celah dalam aturan pintu. Kuberi kau 3 menit untuk menghitung. Kalau aku kehilangan tangan dan kakiku saat keluar, aku tidak akan bertanggung jawab. Fei Tian Tiger tertawa. 1. Flying Tiger langsung mulai menghitung. Pemuda berbaju putih itu bergetar hebat dan raut wajahnya mulai berubah. 2. Flying Tiger tersenyum pada pemuda berbaju putih itu. Pemuda berbaju putih itu berkeringat dan merasakan tekanan yang kuat. Ia takut pada Flying Tiger selama beberapa hari karena tidak ingin menanggung tekanan Flying Tiger. Dalam aturan Senji Gate, meskipun ditetapkan bahwa membunuh klan yang sama tidak diperbolehkan, hanya disebutkan bahwa mereka tidak boleh dibunuh, bukan tidak boleh dilumpuhkan. Aku akan memberimu kiat-kiat latihan tinju air mengalir, kata pemuda berbaju putih itu segera. Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum, benar. Pemuda berbaju putih itu mengeluarkan sebuah gulungan dari tas surga dan buminya. Tepat saat ia hendak memberikannya kepada Harimau Fei Tian langsung merampas tas Qian Kun miliknya. Kantong surga dan bumi ini akan kuberikan, kata Fei Tian Tiger sambil memegangnya. Kau bandit, pemuda berbaju putih itu berkata dengan marah. Fei Tian Tiger berkata sambil tersenyum, kau benar. Aku perampok, apa yang bisa kau lakukan padaku? Pemuda berbaju putih itu sangat marah hingga tak bisa berbuat apa-apa. Fei Tian Tiger memandang kedua orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, tas surga dan bumimu juga sudah kuserahkan, mungkin penderitaanmu akan berkurang. Kedua orang itu juga tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri, tetapi mereka membuang tas-tas mereka. Fei Tian Tiger mengambil tas-tas itu dan menyimpannya sambil tersenyum. Oh, bagus sekali. Orang-orang mengirim barang tanpa alasan. Terima kasih kepada Liu Yue, bagaimana aku bisa membalasmu? Fei Tian Tiger menatap Liu Yue Dao. Keringat dingin Liu Yue seperti hujan. Fei Tian Tiger tanpa sadar memindahkan kebencian ketiga orang itu kepadanya. Saat itu, ketiga orang itu tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Liu Yue tidak tahu harus berkata apa sekarang. Ye Chen berkata, aku beri kalian waktu 2 jam. Kalian berempat akan mengembalikan halaman ini ke tampilan aslinya. Kalau tidak, semua orang akan patah kaki. Ye Chen selesai berbicara dan duduk di halaman tanpa berkata apa-apa lagi. Jika Liu Yue tidak bersenang-senang, dia tidak akan bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Liu Yue dan yang lainnya sangat tidak berdaya dan tertekan, bagaimana mungkin mereka tidak berpikir bahwa mereka akan melakukan hal seperti itu. Keempat orang itu mulai membersihkan halaman dan mengembalikannya ke bentuk semula. Ye Chen dan Fei Tianhu mengawasi dari sisi ke sisi, dan Fei Tianhu juga sesekali menunjuk. 2 jam kemudian, Ye Chen menatap langit dan Liu Yue, lalu berkata, 2 jam telah tiba.
Liu Yue berhenti dan Ye Chen mulai memeriksa. Mereka semua sangat gugup. Jika mereka tidak puas dengan satu tempat, mereka akan sial. Setelah Ye Chen memeriksanya lagi, dia mengangguk puas dan berkata, bagus sekali. Dia punya bakat untuk menjadi tukang bangunan. Sekarang, kalau kau tidak melihatnya, kau bisa mati. Flying Tiger mendengus. Setelah mendengar ini, Liu Yue berlari lebih cepat daripada kelinci itu. Setelah beberapa dari mereka bergegas keluar, 3 pemuda berpakaian putih mengepung Liu Yue. Liu Yue terkejut, lalu berkata sambil tersenyum, apa yang kau lakukan? Aku akan melakukan apa yang kujanjikan. Apakah menurutmu itu cukup? Pemuda berjubah kuning itu dingin. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan ketiga kakak senior. Liu Yue tahu bahwa itu tidak mudah untuk diselesaikan. Sebulan kemudian, aku ingin 1 set peralatan lengkap, jika tidak, kau menunggu kakimu patah. Sebulan, peralatan lengkap, tanya Liu Yue dengan mata terbelalak. Apa, ada pertanyaan? Tidak, tidak, desak Liu Yue. Di halaman, Ye Chen dan Fei Tian Tiger meraih kemenangan telak, dan mereka pun kembali dengan muatan penuh. Flying Tiger mengeluarkan semua barang berharga dari 3 kantong harta karun surga dan bumi. Meskipun ada banyak barang di dalam ketiga orang itu, Ye Chen dan Fei Tian Tiger hanya bisa menggunakannya sedikit. Telapak awan besi, Flying Tiger menemukan semacam sihir, lalu dengan gembira berkata, sihir ini cocok untukku. Flying Tiger mengepalkan tinju airnya kepada Ye Chen, mengolah sendiri telapak awan besi. Nenek, setelah kita menyelesaikan ilmu sihir kita, kupikir bajingan itu berani mempermainkan kita. Flying Tiger berkata dengan galak. 3 kakak senior, haruskah kita biarkan saja? Kata Liu Yue dengan enggan. Tentu saja, tidak bisa seperti ini. Kata pemuda berjubah kuning itu sambil menggertakkan giginya. Mereka hanya pendatang baru. Mereka sudah lelah memperlakukan kita seperti ini. Pemuda berbaju putih itu bergumam. 3 kakak senior, apa yang akan kalian lakukan dengan mereka? Tanya Liu Yue. Kekuatan kita tidak cukup, dan kita tidak mampu mengundang saudara senior lainnya, tetapi ada beberapa hal yang sama sekali tidak membutuhkan bantuan kita. Pemuda berbaju putih itu mencibir. Liu Yue dan 2 orang lainnya bingung. Melihat pemuda berbaju putih itu, ia tertawa dan berkata, kita bisa membunuh orang dengan pisau. Beberapa orang di bawah Liu Yue mengerti dan mengangguk. Liu Yue menyanjung, kamu masih seorang saudara senior, haha. Jangan menyanjungku. Setelah sebulan, jika aku tidak melihat apa yang kuinginkan, kau akan tamat. Pemuda berbaju putih itu bergumam. Ya, Liu Yue mengangguk berulang kali. Cari alasan untuk mendekati mereka dalam beberapa hari, lalu tipu mereka untuk pergi ke Gunung Senfeng dan biarkan mereka pergi ke Gunung Senfeng untuk mati. Pemuda berbaju putih itu mengangkat sudut mulutnya. Gunung Senfeng. Liu Yue terkejut. Konon, Gunung Senfeng menyimpan warisan peninggalan Dewa Abadi Phoenix, tetapi hingga kini belum ada yang menemukannya. Namun, kebanyakan orang yang mencari warisan itu telah kembali entah kemana, kata Liu Yue. Ada banyak sekali hewan di Gunung Senfeng. Jika mereka masuk, mereka pasti tidak ingin kembali hidup-hidup. Pemuda berjubah kuning itu mencibir. Ya, aku akan menipu mereka untuk pergi ke Gunung Senfeng. Liu Yue tertawa dengan tatapan dingin. Setelah Ye Chen dan Fei Tianhu mendapatkan keterampilan sihir, mereka berlatih di kamar masing-masing. Setelah 7 atau 8 hari, Ye Chen keluar dari kamar dan mulai memperagakan teknik tinju air mengalir di halaman. Ye Chen mengayunkan tinjunya. Teknik tinju itu seperti awan yang mengalir dan air yang mengalir. Ada semacam kelembutan di dalamnya. Namun, kekuatan setiap waktu meledak di saat-saat terakhir, seperti badai. Kekuatannya sungguh menakjubkan. Ye Chen mendemonstrasikannya beberapa kali, dan merasa sangat nyaman di sekujur tubuhnya, kecuali sedikit keringat di dahinya. Adik seperguruan Ye benar-benar hebat. Jarang sekali teknik tinju air mencapai level seperti ini dalam beberapa hari, kata Liu Yue sambil tersenyum. Ye Chen melirik Liu Yue dan tidak memperdulikannya. Liu Yue datang ke gunung dan berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Ye, aku memang salah sebelumnya. Bukankah kau punya pemahaman yang sama denganku? Kita hidup di bawah atap yang sama, dan kita tidak bisa melihat ke atas dan ke bawah. Maksudmu begitu? Flying Tiger membuka pintu dan bersenandung. Liu Yue berkata sambil tersenyum, adik seperguruan Tiger, memang lebih baik menyelesaikan masalah daripada menikah. Aku benar-benar ingin berdamai dengan kedua adik seperguruan itu. Apakah kau harus tulus dalam penyelesaian ini? Tanya Flying Tiger. Liu Yue langsung berkata sambil tersenyum, ya, tentu saja, ini sangat diperlukan. Sambil tersenyum, Liu Yue mengeluarkan 2 pernak-pernik dari tas surga dan buminya, dan berkata, 2 adik seperguruan, ini adalah senjata tersembunyi yang telah kupelajari dengan saksama. Senjata itu disebut panah jari. Selama kalian memakainya di tangan dan menggerakkan jari-jari kalian di saat kritis, sebuah panah tersembunyi akan melesat keluar dan menembus alis lawan. Fei Tian Tiger dan Ye Chen mengambil senjata tersembunyi kecil itu dan memandanginya. Fei Tian Tiger ragu, apakah benda ini sekuat itu? Jangan pernah menipu 2 adik seperguruan. Liu Yue menepuk dadanya. Aku akan mencoba. Fei Tian Tiger menunjuk Liu Yue Dao. Liu Yue segera menutupi kepalanya dan berkata, itu tidak benar.
Tidak bisakah kau mengarahkannya secara acak? Ye Chen berkata, kamu memang rela bekerja keras untuk urusan mesin, tapi benda-benda ini jauh lebih lemah daripada milikmu sendiri. Kamu menghabiskan begitu banyak waktu untuk mengerjakannya. Ketika kamu bertemu lawan yang kuat, kamu bahkan tidak punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Liu Yue berkata, ini juga bakatku. Alasan aku bisa memasuki gerbang Senji adalah karena aku punya bakat yang kuat di bidang mesin dan bisa merancang senjata yang lebih kuat untuk sekte di masa depan. Kami akan mengambil barang-barangmu. Jika ada mesin yang kuat di masa depan, kami akan mencobanya. Jika mudah digunakan, aku akan mengambilnya. Flying Tiger berkata tanpa basa-basi. Itu sudah pasti. Liu Yue terkekeh, lalu matanya beralih dan berkata, kedua adik seperguruan itu telah berada di gerbang Senji selama beberapa hari. Dengan kekuatan mereka, mereka bisa pergi untuk berlatih dan mendapatkan beberapa sumber daya kultivasi untuk diri mereka sendiri. Apakah kamu tahu di mana tempat untuk berlatih? Liu Yuechen menatap Liu Yuechen. Liu Yue menepuk dadanya dan berkata, meskipun aku tidak mahir dalam latihan Liu Yue, aku telah tinggal di gerbang Senji selama lebih dari 2 tahun. Aku masih sangat paham tentang beberapa tempat latihan. Ceritakan padaku. Ye Chen juga tertarik untuk bertanya. Liu Yue berkata, ada beberapa tempat di dekat gerbang Senji, seperti Gunung Kaisar, Gunung Senfeng, dan Medan Perang Para Dewa. Tempat-tempat ini sering dikunjungi oleh murid-murid Senji kita. Tujuan utama Gunung Tianhuang adalah untuk bertarung dengan para dewa, mengumpulkan pengalaman tempur, dan mendapatkan berbagai hal bermanfaat dari mereka. Kembali ke gerbang Senji dapat menukar beberapa sumber daya kultivasi yang sesuai. Konon, ada warisan Phoenix abadi di Gunung Senfeng. Konon Phoenix abadi pernah mencapai nirvana di sini, meninggalkan beberapa warisan. Konon seseorang pernah mendapatkan bulu Phoenix abadi, yang digunakan untuk memurnikan obat dan membuat pil abadi. Medan Perang Para Dewa adalah medan perang kuno yang ditinggalkan pada masa kehancuran besar. Ada banyak harta karun yang bisa dicari, dan jika beruntung, kamu juga bisa mendapatkan warisan. Liu Yue sangat gembira, dan akhirnya menyimpulkan, meskipun medan perang para dewa dan Gunung Kaisar juga bisa dijelajahi, banyak orang masih lebih suka pergi ke Gunung Senfeng. Lagi pula, mendapatkan bulu di Gunung Senfeng itu luar biasa. Setelah Ye Chen dan Fei Tian Tiger mendengar kata-kata itu, mereka berdua mengangguk sedikit. Liu Yue berkata, aku juga memberikan sedikit referensi kepada kedua adik seperguruan itu. Mengenai kemana mereka ingin berlatih, itu adalah pilihan mereka sendiri. Apa kekuatan Phoenix abadi? Tanya Flying Tiger. Konon, saat Phoenix abadi berada di nirwana Gunung Senfeng, itulah kekuatan gelar dewa, kata Liu Yue. Kekuatan gelar dewa, Ye Chen terkejut. Jika dia bisa mendapatkan beberapa bulu Phoenix abadi, itu akan menjadi peluang besar. Gunung Senfeng juga sangat berbahaya. Ada banyak hewan kuat, beberapa dari mereka juga mengawasi warisan Gunung Senfeng. Karena itu, jika kedua adik seperguruan pergi ke Gunung Senfeng, mereka harus berhati-hati. Nasihat Liu Yue yang baik hati. Kemudian, Liu Yue kembali ke kamarnya dengan alasan bahwa ia harus mengembangkan senjata tersembunyi. Tujuannya telah tercapai. Setelah penjelasannya, ia yakin bahwa Ye Chen dan Fei Tianhu pasti akan pergi ke Gunung Senfeng. Di mana kita akan berlatih? Fei Tian Tiger menatap Ye Chen. Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, Liu Yue sangat tidak normal hari ini. Pasti ada yang salah dengannya. Dia ingin membimbing kita ke Gunung Senfeng. Anak itu ingin bermain trik lagi. Flying Tiger tampak marah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena dia ingin kita pergi. Ayo kita pergi dan penuhi keinginannya. Apakah Gunung Phoenix abadi benar-benar memiliki warisan Phoenix abadi? Fei Tian Tiger mulai meragukan kata-kata Liu Yue. Ye Chen berkata, ini tidak mungkin palsu. Selama kita menyelidikinya sedikit, kita akan tahu apakah itu benar atau tidak, jadi dia tidak perlu mengarang legenda seperti itu. Fei Tian Tiger mengangguk, lalu meninggalkan gerbang Senji bersama Ye Chen dan pergi ke Gunung Senfeng untuk berlatih. Ketika Liu Yue mengetahui bahwa Ye Chen dan Fei Tianhu telah pergi ke Gunung Senfeng, ia sangat gembira dan segera memberitahu beberapa pemuda berbaju putih. Beberapa pemuda berbaju putih juga sangat gembira, mereka telah memastikan bahwa Ye Chen dan Fei Tianhu akan mati. Gunung Senfeng selalu menjadi makam para praktisi. Ye Chen dan Fei Tian Tiger merasakan bagian luar Gunung Senfeng. Mereka memandang Gunung Senfeng dari kejauhan. Gunung itu megah dan memberikan atmosfer yang kuat. Tidak sesederhana itu, sekalipun ada warisan Phoenix abadi di Gunung Senfeng, pasti ada di kedalaman. Hewan-hewan mistis di dalamnya pasti relatif kuat. Mari kita cari tahu situasi sebenarnya dulu, kata Ye Chen. Flying Tiger mengangguk, dan keduanya memasuki Gunung Senfeng. Raungan binatang dewa terus-menerus terdengar dari Gunung Senfeng. Ye Chen dan Flying Tiger sangat berhati-hati saat berjalan di dalam. Salah satu keuntungannya adalah Ye Chen dapat menggunakan pecahan-pecahan daftar Feng Shen, jadi mereka tidak perlu khawatir terlihat. Setelah berjalan beberapa saat, mereka bertemu dengan seekor harimau raksasa berwarna-warni. Harimau raksasa itu memandang harimau yang terbang itu dan seakan-akan merasakan nafas harimau yang terbang itu. Harimau terbang itu juga seekor harimau.
Dua harimau saling berhadapan. Harimau terbang itu bersenandung, lihat apa yang kau lihat. Hari ini, aku akan mencabikmu menjadi dua. Setelah berkata demikian, harimau terbang itu bergegas maju, sebuah tamparan menggema. Tamparan ini bukan tamparan biasa. Harimau Feitian menggunakan telapak tangan awan besi yang baru saja dikultivasikan. Harimau raksasa berwarna-warni itu bergegas mendekat, dan telapak tangan harimau raksasa itu tertembak. Setelah bertabrakan dengan telapak tangan harimau terbang, kedua kekuatan itu meledak, dan telapak tangan harimau raksasa berwarna-warni itu langsung berlumuran darah. Harimau raksasa berwarna-warni itu meraung kesakitan, dan harimau terbang itu mendengus dan bertepuk tangan lagi. Tubuh harimau raksasa berwarna-warni itu dengan cepat mundur, dan harimau terbang itu menamparkan langit, membuat lubang besar di tanah. Harimau raksasa berwarna-warni itu meraung. Setelah melengkung ke atas, ia melesat keluar seperti anak panah dari tali dan menerjang harimau terbang itu. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni. Saat ia membuka mulutnya, cahaya warna-warni melesat menuju harimau terbang itu. Harimau terbang itu menggenggam tangannya yang besar dan mengibaskannya. Ledakan, setelah telapak tangan harimau terbang bertabrakan dengan cahaya warna-warni, kedua kekuatan itu meledak. Tubuh harimau terbang itu mundur, dan tubuh harimau raksasa warna-warni itu juga mundur 100 meter. Orang ini punya beberapa lagi. Harimau terbang itu bersenandung, lalu menyemburkan kekuatan darah dari tubuhnya, di balik darah yang bergulung-gulung, menuju harimau raksasa warna-warni untuk membunuh. Setelah harimau raksasa warna-warni merasakan kekuatan darah harimau terbang yang dahsyat, suara panik terdengar di tenggorokannya, dan tubuhnya terus mundur. Harimau Feitian bergumam, sekarang, tahukah kau betapa hebatnya aku? Lihat kemana kau pergi. Tangan harimau Feitian ditekan, tubuh harimau raksasa berwarna-warni itu gemetar, tak berani melawan, dan langsung ditampar oleh harimau terbang hingga terlempar. Ye Chen segera berkata, tanyakan padanya tentang Phoenix Abadi. Harimau Feitian menginjak harimau raksasa yang terluka parah dan berkata, sekarang jawab pertanyaanku dengan jujur, kalau tidak, kau akan dikuliti. Harimau raksasa itu mengangguk cepat, dan sangat takut dengan kekuatan darah harimau terbang. Apakah ada Phoenix Abadi di gunung ini? Tanya harimau terbang. Ya, di pegunungan yang dalam, dihuni oleh beberapa binatang buas yang kuat. Harimau raksasa itu berkata cepat. Apakah mereka menemukan warisan Phoenix Abadi? Harimau terbang bertanya dengan ragu. Tidak. Mereka menduduki daerah itu dan telah mencari warisan Phoenix Abadi, tetapi mereka belum menemukannya, kata harimau raksasa itu. Apa warisan yang ditinggalkan oleh Phoenix Abadi? Tanya Ye Chen. Konon, Dewa Phoenix Nirvana yang abadi di sini meninggalkan beberapa bulu dan abu yang tersisa di api, yang dapat digunakan untuk memurnikan obat. Selain itu, jika kita dapat mengekstrak jalan yang tertinggal di bulu itu akan sangat bermanfaat, tanya harimau raksasa itu. Apakah tanah Nirvana begitu sulit ditemukan? Tanya Ye Chen. Konon, ketika Phoenix Nirvana yang abadi berada di ruang Gunung Senfeng. Konon, ketika seseorang secara tidak sengaja masuk ke ruang yang dibangun oleh Phoenix Abadi, mereka mendapatkan sehelai bulu. Harimau raksasa itu berkata, orang itu mendapatkan sehelai bulu, yang juga merupakan kehidupan kematian. Itu terlalu mengerikan. Api Phoenix, Dewa Abadi, tidak padam. Api itu terlalu mengerikan. Jika kau ceroboh, itu akan terbakar menjadi abu. Ternyata ada di suatu tempat. Pantas saja banyak orang yang tidak bisa menemukannya. Sepertinya ini masalah keberuntungan. Kalau beruntung, bisa masuk secara tidak sengaja. Kalau tidak, mustahil menemukannya seumur hidup, kata Flying Tiger. Ye Chen bertanya, apa kekuatan para dewa dan binatang buas di pegunungan sekarang? Raja binatang buas memiliki 3 kepala dan 9 tingkat, dan ada juga beberapa binatang buas dengan 8 tingkat. Jika seseorang menerobos wilayah mereka, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Kata Giant Tiger, binatang buas tingkat 9, Ye Chen dan Feitian Tiger sama-sama terkejut. Jika ada dewa tingkat 9 yang menduduki tahta, mereka tidak bisa benar-benar memasuki pegunungan. Sepertinya kita hanya bisa mengalaminya di pinggiran kali ini. Setelah kita memiliki kekuatan, kita bisa pergi ke pegunungan untuk menemukan warisan Phoenix Abadi. Feitian Tiger menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ye Chen juga tahu bahwa saat ini, dengan kekuatan mereka, bahkan jika ada fragmen dalam daftar dewa, mereka tidak dapat melawan para ahli tingkat 9. Namun, Ye Chen masih belum sepenuhnya menerima, jadi dia masih berencana untuk melihat-lihat. Aku akan melihat situasinya dengan tubuh terpisah, kata Ye Chen. Ayo masuk dulu, kita tidak bisa masuk lagi. Setelah itu kita bisa masuk dan melihat-lihat. Kata Flying Tiger. Petik 2. Bagaimana dengan harimau itu? Tanya Ye Chen. Flying Tiger menatap harimau raksasa itu dan berkata, dia sudah tahu bahwa aku adalah harimau terbang, jadi dia tidak akan bisa bertahan hidup. Harimau raksasa warna-warni itu langsung ketakutan. Dia bahkan berkata, aku tidak akan memberitahumu. Hanya ketika kau mati, kau akan menyimpan rahasia selamanya. Flying Tiger berkata, sebuah tamparan jatuh, langsung menghantam kepala harimau raksasa warna-warni itu. Harimau Feitian memperoleh kristal iblis, kulit, tulang, dan benda-benda berguna lainnya milik harimau, dan akhirnya daging harimau tersebut dipanggang dan dimakan oleh mereka.
Setelah kenyang, mereka melanjutkan perjalanan ke arah pegunungan. Di sepanjang jalan, keduanya bertemu beberapa binatang dewa, tetapi untungnya, kedua binatang ini juga merupakan dewa kelas 1. Mereka bergantian melatih kemampuan sihir mereka dengan menggunakannya. Ye Chen bertemu seekor kera putih. Kondisi kera putih tersebut telah mencapai puncak dewa kelas 1, dengan kekuatan tak terbatas dan serangan yang dahsyat. Kera putih itu membentangkan telapak tangannya yang besar, menghembuskan angin kencang, kekuatannya sangat dahsyat. Ye Chen mengepalkan tinjunya dan mengerahkan seluruh kekuatan tinju airnya. Dengan berkah dari sutra gambar dewa, tinju air tersebut menjadi semakin mendominasi dan menakutkan. Tinju Ye Chen bertabrakan dengan telapak tangan kera putih. Angin kencang kera putih menerpa, membuat Ye Chen merasakan sakit yang tajam di kulitnya, dan pakaiannya robek oleh angin kencang tersebut. Namun, kekuatan tinju Ye Chen juga sangat mengerikan. Ketika bertabrakan dengan kera putih, ia langsung mematahkan telapak tangan kera putih tersebut. Kera putih menjerit dengan getir, tubuhnya mundur, dan menutupi telapak tangannya yang ganas dan tak tertandingi. Ye Chen memanfaatkan teriakan kera putih, bekerjanya hukum ruang dan waktu, tubuhnya bergerak ke arah kera putih di depannya, sekali lagi mengeluarkan tinju air, si kera putih. Hanya melalui pelatihan tempur, Sensu dapat memahami makna mendalamnya dan menjadi lebih terampil. Setelah beberapa pertempuran ini, Ye Chen juga membuat peningkatan besar dalam tinju air. Namun, tinju air ini termasuk seni sihir tingkat rendah, dan tidak terlalu kuat, sehingga kekuatannya juga sangat terbatas. Tinju Ye Chen membombardir tubuh kera putih, dan tubuh besar kera putih itu terbang keluar, menghancurkan banyak pohon hingga berkeping-keping. Kera putih itu memuntahkan beberapa suap darah dan hampir kehilangan kekuatan bertarungnya. Ye Chen sampai di akhir hayat kera putih, mengeluarkan kristal iblis kera putih, dan kemudian memecahkan semua bagian tubuhnya yang berguna. Pada dasarnya, ada monster di puncak dewa tingkat pertama. Jika kau masuk ke dalam, kau mungkin monster tingkat kedua, yang sulit dihadapi, kata Flying Tiger. Ye Chen menatap ke kedalaman gunung Senfeng dan berkata, jika kita bisa melawan dewa tingkat kedua, kita akan bisa mengasah kekuatan tempur kita. Flying Tiger menyentuh dagunya dan mengangguk, berkata, ini juga benar. Namun, di dunia dewa, pada dasarnya tidak ada wajah yang menang antara tingkat pertama dan tingkat kedua. Bukankah kita masih punya pecahan daftar itu? Jika tidak berhasil, akan ada daftar dewa. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tunggu apa lagi? Ayo pergi sekarang. Flying Tiger sama sekali tidak ragu. Mereka berjalan menuju kedalaman gunung Senfeng. Setelah berjalan beberapa saat, Ye Chen dan Fei Tian Tiger bertemu dengan 6 serigala sekaligus. Setelah melihat Ye Chen dan Fei Tian Tiger, ke-6 serigala itu memancarkan cahaya yang ganas di mata mereka. Mereka ingin mencabik-cabik Ye Chen dan Fei Tian Tiger. Astaga, keberuntungan ini tidak baik, tiba-tiba bertemu dengan 6 serigala dewa. Fei Tian Tiger menyeringai. Ye Chen berkata dengan senyum masam, untungnya, ke-6 serigala dewa ini hanyalah dewa tingkat pertama. Mari kita buat 3 kepala menjadi satu, kata Fei Tian Tiger, dan bergegas menuju ke-6 serigala dewa. Salah satu serigala dewa langsung mengaum, diikuti oleh lolongan serigala yang datang dari dekatnya. Ye Chen dan Fei Tian Tiger merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah beberapa saat. Di mana serigala berkepala 6 itu? Jelas itu adalah sekawanan serigala. Kemudian, sesosok serigala dewa muncul di depan Ye Chen dan Fei Tian Tiger. Ye Chen dan Fei Tian Tiger melihat serigala dewa ini, dan mereka mundur selangkah. Bagaimana caranya? Bahkan jika kau menggunakan potongan-potongan daftar dewa, kau tidak bisa membunuh mereka semua sekaligus, kata Flying Tiger. Go! Ye Chen tidak ragu-ragu dan langsung pergi. Ups! Serigala dewa yang tak terhitung jumlahnya itu meraung, mengejar Ye Chen dan Flying Tiger dengan panik. Ye Chen mempersembahkan korban kepada 5 keping daftar dewa, dan ke-5 keping daftar dewa itu pun terbunuh. Serigala itu tidak dapat menahan pecahan daftar dewa, dan dicincang dan dibunuh oleh pecahan daftar dewa seperti melon dan sayuran. Namun, serigala dewa itu terlalu banyak, dan pecahan daftar dewa tidak dapat dibunuh sama sekali. Ye Chen hanya dapat menggunakan perbedaan waktu untuk melarikan diri dan membunuh mereka semua. Ye Chen dan Flying Tiger sama-sama sangat cepat, terutama setelah Ye Chen mengaktifkan hukum ruang dan waktu, serigala dewa tidak dapat mengejarnya. Pecahan daftar dewa terus-menerus menembus tubuh serigala dewa. Satu kepala serigala dewa jatuh, dan serigala dewa lainnya melihat rekan-rekannya jatuh, dan mereka juga agak ketakutan. Serigala pertama dalam kelompok itu berhenti dan melolong. Semua serigala berhenti dan melolong satu demi satu. Apakah orang-orang ini takut? Harimau Fei Tian tertawa. Ye Chen berkata, sekarang serigala dewa jauh lebih sedikit. Apakah kamu memiliki keberanian untuk membunuh denganku? Asah kekuatanmu. Siapa yang takut pada siapa? Harimau terbang mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Ye Chen tertawa, lalu bergegas menuju serigala dewa. Aku menghapus, kamu curang. Harimau terbang meraung marah, lalu bergegas menuju serigala dewa. 2 orang bergegas menuju serigala dewa, setelah serigala dewa melihat, tetapi mundur, sekarang ternyata Ye Chen dan Harimau Fei Tian sedang mengejar serigala dewa. Ye Chen mengaktifkan hukum ruang dan waktu,
lalu segera menyusul para serigala dan menghabisi mereka dengan tinjunya. Serigala dewa tak rela dibunuh begitu saja. Ia malah menyerang Ye Chen, menyemburkan kekuatan murni dari mulutnya, lalu mencengkeram Ye Chen dengan cakarnya yang besar. Boom! Tinju Ye Chen menghantam serigala dewa hingga terlempar, cakar serigala dewa meledak, dan jatuh ke tanah tanpa henti meronta. Nenek, mereka larinya cepat sekali, dan mereka lenyap dalam sekejap mata. Flying Tiger baru saja membunuh seekor serigala dewa lainnya kabur dan langsung dimarahi. Ye Chen berkata, bersihkan medan perang. Flying Tiger mulai sibuk, kristal iblis dan barang-barang berharga milik serigala pun dirampas. Kali ini, bahkan jika kita tidak mendapatkan warisan Phoenix abadi, kita bisa meraup untung besar. Flying Tiger menyentuh kantong surga dan bumi yang menggembung, haha, sambil tersenyum. Raungan, ups, pada saat ini, Gunung Senfeng mulai berguncang, raungan binatang buas terdengar, bumi berguncang, seluruh Gunung Senfeng panik. Boom, kemudian, tanah bergemuruh, tubuh Ye Chen dan harimau Feitian terasa goyah dan mulai bergetar. Apakah ini gelombang pasang? Harimau terbang bertanya dengan heran. Ye Chen melihat ke kedalaman Gunung Senfeng dan berkata, gerakan dan keheningan itu berasal dari kedalaman. Apakah ada perubahan? Apakah warisan Phoenix abadi telah muncul? Mata harimau terbang berbinar. Ye Chen berkata, manfaatkan kekacauan ini, mari kita masuk dan melihat situasinya. Keduanya, dengan hati-hati menuju kedalaman Gunung Senfeng, kini binatang buas Gunung Senfeng panik, menjaga diri, tidak memperhatikan Ye Chen dan harimau Feitian. Ketika Ye Chen dan harimau Feitian mendekati kedalaman, mereka mendengar raungan yang memekakkan telinga. Kemudian mereka melihat pepohonan yang luas hancur. Kekuatan dahsyat menyapu langsung dari kejauhan. Itu sangat mengerikan. Ye Chen dan harimau Feitian terkejut, dan mereka segera mundur untuk menghindari kekuatan dahsyat ini. Apakah 9 dewa saling bertarung? Ye Chen ketakutan.